Halo teman-teman, kita kembali bertemu di channel ini. Kita masih lanjut membahaskan tragedi kematian Brigadir Joshua. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Pada tanggal 29 Juli yang lalu, Rossi di Kompas TV mengundang Dr. Antonio Castellani. Beliau adalah seorang dokter forensik yang pernah menangani kasus bom Bali, kasus kedutaan besar Australia, kasus Marriott, dan kasus Sukhoi. Jadi dari segi pengalaman, beliau layak dimintai keterangan mengenai kasus yang sekarang terjadi menimpa Brigadir Joshua. Saya membuat sedikit catatan tadi tentang wawancara. Saya baru menonton tayangan itu yang sudah ditayangkan beberapa hari yang lalu. Dan menarik buat saya karena keterangan-keterangan dari Dr. Antonio memberikan kita sedikit gambaran tentang apakah kasus ini akan mungkin terungkap atau tidak. Menurut hasil lab forensik yang masih kita tunggu ini, hasil lab forensik dari autopsi kedua ini. Di situ Rossi memulai pembicaraan dengan mengisahkan kembali kasus Rian Jombang. Mungkin teman-teman pernah ingat kasus itu. Kasusnya Rian Jombang itu kasus pembunuhan berantai yang memakan korban 11 orang. 10-nya di daerah Jombang dan 1 orang di Jakarta. Pengungkapan kasus ini mulai terjadi ketika bulan Juli tahun 2008. Sebenarnya kasus pembunuhan ini sudah dimulai sejak tahun 2006. Jadi rentang waktu 2 tahun itu. Di kasus itu melibatkan tim ahli dari forensik, psikologi, dan keahlian-keahlian yang mendukung lainnya. Yang pada intinya bahwa kasus ini walaupun sudah memakan waktu 2 tahun, masih bisa terungkap. Bahkan Dr. Antonio di situ juga mengisahkan suatu peristiwa kematian yang sudah 65 tahun. Tapi masih bisa terungkap. Walaupun memang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Tetapi beliau mengatakan di situ bahwa karena kita saat ini untuk forensik memiliki cukup peralatan untuk melakukan autopsi dan meneliti jenazah yang sudah meninggal walaupun dalam waktu yang sudah lama. Bahwa di Indonesia sudah punya lab DNA forensik pertama. Itu di Dokpol, di kedokteran polisi sejak tahun 2007. Jadi pengungkapan kasus yang sudah lama sekali selama 65 tahun masih bisa diungkapkan. Bagaimana dengan kasus yang baru terjadi beberapa hari yang lalu? Kalau 65 tahun saja bisa dipecahkan oleh ilmu forensik. Pertanyaan sederhananya kan begitu. Kalau kasus 65 tahun saja bisa dipecahkan, bisa ditemukan misteri apa di balik peristiwa itu. Apalagi kalau cuma kasus Brigadir Joshua yang baru berapa minggu berlalu. Jadi mayat itu walaupun mengalami proses pembusukan, ya memang semakin membusuk, dia semakin tingkat kesulitan untuk melakukan autopsi, untuk menemukan apa penyebab kematian semakin sulit. Tapi bukan berarti tidak bisa. Mengingat bahwa peralatan forensik di Indonesia sudah cukup canggih. Jadi bahkan tulang, gigi, dan rambut itu bisa diteliti secara mikroskopis.
mengenai DNA-nya. Ada beberapa tanya jawab di situ antara Rosie dan Dr. Anton. Ada 2 tanya jawab yang menurut saya menarik untuk disimak ini. Dan saya catat pertanyaan itu dan jawaban dari Dr. Anton. Rosie mengatakan, apakah sering melakukan otopsi 2 kali untuk pengungkapan kasus? Dr. Anton mengatakan, itu sebenarnya hal yang lazim, artinya sering biasa terjadi di dalam dunia forensik mengenai ekshumasi. Jadi mayat yang sudah diotopsi, dikubur, lalu untuk keperluan proses penyidikan digali kembali lalu diotopsi lagi. Itu hal yang biasa terjadi di dunia forensik. Lalu Rosie bertanya lagi, apakah otopsi pertama dan kedua berbeda dan mengubah ceritanya? Dr. Anton menjawab pertanyaan Rosie dengan mengatakan bahwa umumnya hasil otopsi pertama dan kedua sama. Mengingat bahwa otopsi pertama dan kedua itu dilakukan dengan SOP yang sama. Hasilnya mungkin sedikit lebih kurang dari yang pertama, karena ketika otopsi pertama selesai, jenazahnya dikuburkan lalu digali kembali. Jadi rentang waktu itu proses pembusukan terjadi. Tapi umumnya hasilnya memberikan jawaban yang sama dengan hasil yang otopsi yang pertama. Nah, mengenai kasus Brigadir Joshua, kalau kita melihat jawaban dari Dr. Anton berdasarkan pengalamannya yang begitu panjang di dunia forensik, tentunya kita sudah dapat menduga bahwa hasilnya kemungkinan besar sama antara otopsi yang pertama dan otopsi yang kedua. Tapi yang jadi masalah bagi kita sekarang adalah otopsi pertama ini hasilnya bagaimana? Masih teka-teki. Jadi otopsi yang pertama ini jawabannya masih disimpan, menunggu hasil otopsi kedua. Kita nggak tahu apa maksudnya. Apakah jawaban yang masih disimpan ini tujuannya untuk menyesuaikan nanti jawabannya dengan otopsi yang kedua, ataukah ada maksud lain? Kan kita masih harus menunggu otopsi kedua ini selama 1 bulan ke depan. Atau mungkin ada berita bahwa otopsi pertama sudah ada hasilnya. Saya kira belum sih. Tapi sejauh yang saya tahu bahwa belum ada hasilnya dari otopsi pertama. Gitu. Dan hasil dari otopsi itu kan untuk keperluan penyidikan semua. Jadi gambaran besarnya saja yang akan kita terima nanti. Intinya bahwa hasil dari otopsi yang pertama kemungkinan besar akan saling mendukung dengan hasil otopsi yang kedua. Karena standar yang dipakai untuk melakukan otopsi itu sama. Walaupun kondisi jenazah agak sedikit berubah pada saat otopsi kedua karena proses pembusukan. Tapi kita berharap bahwa cerita apa yang disampaikan oleh jenazah Brigadir Joshua itulah yang sesungguhnya disampaikan oleh tim dokter forensik dalam otopsi yang kedua. Jadi kita berharap bahwa jenazah Brigadir Joshua membicarakan tentang dirinya sendiri, dan itulah yang disampaikan oleh tim dokter di otopsi yang kedua ini. Jangan sampai teriakan jenazah Brigadir Joshua ini menuntut keadilan baginya justru dibelokkan oleh kepentingan apapun.
di lingkungan orang-orang yang mengurus kasus ini. Kita berharap bahwa apa yang diceritakan oleh jenazah Brigadir Joshua kepada tim forensik dalam autopsi yang kedua ini, itulah yang akan diterima oleh publik, oleh masyarakat nanti. Itulah yang akan diceritakan oleh tim dokter ini. Ada cerita tambahan dari pengacara Brigadir Joshua yang mengatakan bahwa organ otak dari Brigadir Joshua itu pindah dari tengkorak kepala ke bagian perut. Jadi ketika autopsi pertama itu terjadi, orang tidak tahu. Tapi pas autopsi kedua, begitu dibuka, tengkorak kepalanya tidak ada isinya, otaknya tidak ada. Ternyata berpindah ke perut. Saya yakin kejadian ini hendak menyampaikan suatu pesan. Untuk apa coba? Untuk tujuan apa? Otak itu dipindahkan ke perut. Kalaupun itu untuk kepentingan medis atau apapun, yang jelas ada penjelasannya. Apa tujuannya? Yang pasti bahwa kita berkeyakinan itu ada maksudnya. Ada pesan yang hendak disampaikan. Pikiran saya kok agak sedikit liar ya, bahwa jangan sampai itu adalah pesan bagi kita semua yang membicarakan kasus ini. Baik anggota keluarga, kuasa hukum, atau siapapun pihak yang bersuara, yang mencoba menunjukkan sikap sikap tendensius kepada korban dan keluarganya dan menuntut keadilan dari para penegak hukum untuk memberikan keadilan itu kepada pihak korban, dalam hal ini Brigadir Joshua beserta keluarganya. Jadi pesannya adalah, kalau kita terlalu bersuara mengenai kasus ini, jangan sampai ada dari antara kita, ada dari antara anggota keluarga atau siapapun yang bersuara mengenai kasus ini akan mengalami nasib yang sama. Saya mikirnya begitu. Karena untuk apa coba otak itu dipindahkan ke perut? Kalau misalnya dalam proses otopsi itu, kita asumsikan saja bahwa itu terjadi di ruang otopsi pertama. Kalau misalnya hasil setelah proses pembedahan terjadi, selesai, di bagian otak, dikeluarkan. Setelah itu ya dikembalikan ke dalam tengkoraknya. Kenapa harus ditaruh di dalam perut gitu? Itu kan tindakan yang saya pikir tidak etis. Jadi kita berharap bahwa kasus ini benar-benar menerangkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ada kutipan yang menarik dari Dr. Antonio tadi, bahwa dia mengutip dari Edmond Lockhart, bapak forensik modern, katanya bahwa setiap orang yang bergerak akan meninggalkan jejak. Lalu di situ juga ditambahkan, no perfect crime, tidak ada kejahatan yang sempurna. Jadi bagaimanapun upaya untuk menutupi kasus ini dengan mengaburkan jejak atau menutupi kebohongan dengan kebohongan, pada akhirnya kebohongan itu karena sudah terlalu banyak dan tak bisa lagi ditampung di ruang publik,
maka kejujuran akan dengan sendirinya terbuka. Kebenaran akan dengan sendirinya berbicara. Jenazah Brigadir Joshua yang berteriak meminta keadilan akan dengan sendirinya terungkap dan terjawab. Sekian.